Halo Semeton Bali, welcome back to Bali Football Channel. Nah, kalau sebelumnya kita sudah sempat ngobrol online dengan Paul Aro. Nah, sekarang kita bakal ngobrol lagi tetapi dengan orang yang berbeda. Dan di sebelah aku udah ada pemain muda Bali, wakil kapten Bali United U18. Selamat sore, Komang. Sore. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik. Sekarang sibuknya apa nih? Persiapan latihan untuk Bali United Senior di awal bulan Agustus nanti. Oke, sibuk latihan ya sekarang ya. Oke, aku mau tanya sedikit nih. Kemarin kan sempat ada berita yang sangat membahagiakan tentunya ya. Komang berhasil promosi ke Bali United Senior ya. Nah, mungkin bisa diceritain gimana perasaannya lolos promosi ke Bali United Senior. Awal-awal pertama tentunya senang, bahagia. Apalagi kabar ini kan saya bilang ke orang tua dan orang tua pun ikut senang. Iya. Karena dari kecil udah bermain bola dan sekarang udah bisa apalagi gabung ke tim Bali United Senior kan. Jadinya ya senang aja sih. Senang ya. Oke, nah kalau misalkan kita flashback sedikit, cara kamu berkarir di dunia sepak bola, kemudian apa sih yang membuat kamu memilih untuk berkarir di sepak bola? Ambisi kamu di sepak bola itu apa? Emang suka main bola tuh emang dari kecil sih, dari umur kecil pokoknya dari TK saya udah mulai main. Tapi awal-awal ikut namanya SSB itu umur 9 tahun dan dari sana saya udah mulai ikut latihan yang tahunnya main bola yang bener. Saya ikut dari SSB dulu. Oh, berarti dulu sempat ikut SSB dulu ya? Oke. Nah kemudian atau mungkin ada sosok nggak sih yang mungkin yang memotivasi kamu sehingga terjun ke sepak bola sebelumnya? Ada. Siapa? Itu dari bapak sendiri. Dari bapak sendiri. Bapaknya pemain sepak bola? Ya, dulu main sepak bola juga. Dulu Main di mana dulu? cuma main-main di kampung itu sih. Oke, main-main kampung, tapi kan dari sana termotivasi untuk jadi pemain sepak bola profesional gitu ya. Oke, nah kalau misalkan dulu kan Komang itu sempat bermain untuk PS Badung ya, sebelum dikontrak oleh Bali United, betul? Nah, bisa cerita sedikit awalnya mungkin dari SSB, kemudian gimana kok bisa direkrut oleh PS Badung dan kemudian direkrut oleh Bali United. Bisa cerita mungkin biar teman-teman semua juga pada tahu. Itu awalnya ikut PS Badung itu seleksi. Itu kan ada Piala Suratin usia 17. Sedangkan Komang usia di sana masih 15 tahun. Masih 15 tahun untuk ikut Suratin U17-nya. Ya, Oke. Terus ikut seleksi, akhirnya lolos dan di turnamen pertama U17 saya belum pernah main sama sekali. Belum pernah main. Itu cadangan. Anggaplah cadangan mati terus. Iya. Dari penyisian sampai final itu cadangan terus. Sampai PS Badung dapat juara 3. Terus di tahun kedua Komang udah usia 16. Itu tetap sih namanya saya Piala Suratin U17 kan. Di sana Komang baru ada jam terbangnya ya, baru dikasih kesempatan. Oke. Dan itu juara ngewakilin ke kalau nggak salah main di Magelang. Oh, pas main di Magelang. Oke. Juara regional di Bali, final lawan Tabanan. Tapi Komang nggak main itu. Oh, pas itu nggak main. Nggak main. Oke. Kartu merah dan Komang berangkat ke Ragunan untuk seleksi di Ragunan. Oke. Posisinya kan sebagai back ya? Iya, center back. Sebagai center back. Oke. Nah, aku sempat baca berita akhir-akhir ini ada sosok M Taufik yang akhir-akhir ini menjadi mentor kamu ya. Sama partnernya lagi satu, siapa namanya? Dimas ya? Sama Dimas ya. Nah, apa sih tujuannya dan programnya sejauh ini ngapain aja? Program baru buat untuk jaga kondisi, soalnya sebelum 3 minggu yang lalu saya ditelepon Coach Yogi disuruh ikut latihan, alasannya supaya nanti kalau udah Bali United Senior udah mulai gabung latihan, saya sama Dimas kondisi fisik supaya nggak terlalu jauh sama pemain senior yang lain.
Oke, sama pemain seniornya ya. Berarti kalau selama pandemi ini latihan-latihannya itu difasilitasi oleh klub atau sendiri? Kan pandemi udah hampir 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan Komang tinggal di kampung dan itu menjalani program dari Bali United usia 20. Kan dikasih program tuh buat latihan dan kirim video ke pelatih usia 20. Setelah itu baru-baru 3 minggu yang lalu baru Komang ke Denpasar dan mulai latihan sama Bang Taufik gitu. Oke. Latihannya virtual atau langsung udah ke lapangan? Kalau yang di lapangan? Ya, kalau yang kemarin-kemarin ini? Oh, kalau yang kemarin cuma ini aja. Kalau sama yang Bali United cuma kirim video aja. Oh, ngirim video bukti kita latihan gitu ya? Ya, bukti kita latihan. Oke. Nggak dikira nggak latihan. Berarti kalau di kampung kemarin sempat ada main sama teman-teman di kampung mungkin Ya, gitu? ya, men. Tetap Main ya sama- untuk tetap buat jaga jaga kondisi gitu ya. Oke. Nah, ada juga berita yang menggembirakan yaitu Komang dipanggil Komang itu jadi salah satu orang yang dipersiapkan untuk mengikuti Piala Dunia tahun depan ya. Ya, dan sekarang itu masih berapa orang? Sekarang ada 44 pemain. Masih 44 pemain ya untuk Dan itu timnas. masih seleksi. Masih seleksi untuk timnas Usia 20. 20 ya. Nah, tapi sebelumnya di awal tahun kemarin kan udah sempat mengikuti TC ya. Ya. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit gimana rasanya ikut TC timnas biar teman-teman juga ya anggaplah berbagi sama teman-teman gimana sih rasanya, apa yang membedakan dari sisi latihannya mungkin sama pas latihan di Bali United. Ya pastinya beda lah, kalau di timnas kan kita lebih greget gitu loh karena untuk apalagi seleksi kan Iya, iya. kita menunjukkan supaya kita itu layak dapat posisi di timnas. Oke. Dan begitupun di klub, kalau di klub apalagi masih di junior tuh kan kita pasti masih greget dalam latihan buat buat supaya biar dapat jam terbang untuk bermain kan. Nah kalau di timnas Komang nggak gagal sih, dibilang dicoret waktu mau berangkat Piala AFF ke Vietnam. Iya. Itu Komang dicoret dari 20 kan nyarinya 23 pemain. Itu sisa 26 Komang dicoret sama teman lagi 3 orang. Oke. Tapi dari sana Komang nggak ini sih, Nggak putus asa ya? putus asa. Iya, iya. Tetap semangat latihan, kerja keras, dan hasilnya akhir Desember Komang dipanggil lagi, dan itu pelatihnya Sintayong. Sintayong berarti udah sempat ketemu dengan Sintayong? Udah sempat. Wih, luar biasa. Gimana rasanya ketemu sama Sintayong? Kesan pertamanya apa? Wah, kesan pertamanya kayak mimpi. Kan Sintayong waktu itu kan waktu nanganin timnas Korea Selatan. Korea Selatan ya. Di Di itu Piala kan Dunia. Piala Dunia mana? Rusia ya? Rusia Di atau di mana? Rusia, benar. Di Rusia. Wah, mimpi apa? Nggak nyangka aja bisa dilatih dengan Sintayong kan. Oke. Dulu cuma bisa lihat di TV dan yang bisa ngalahin Jerman kan Korea Selatan. Sekarang betul. bisa dilatih sama Sintayong. Wah, rasanya luar biasa, bahagia lah. Seneng banget pastinya ya. Pastinya seneng. Oke. Kalau kendalanya sendiri pada saat di timnas di TC itu apa? Kalau kendala nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau dari sisi bahasa mungkin karena kan Sintayong dan juga tim-timnya itu kan orang Korea semua ya. Ya kan udah ada ini penerjemah. Ada penerjemahnya. Ada penerjemahnya. Oke. Jadi ya nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu susah ya. Nggak Oke. terlalu susah. Nah, terakhir ada nggak masukan mungkin atau saran kepada pemain-pemain muda Bali yang baru merintis karir di dunia sepak bola? Apa yang harus dilakukan sih biar biar karirnya tetap bisa bergerak maju? Yang pertama, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Yang kedua, kerja keras. Mm-mm. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Jangan pernah putus asa, kerja keras, dan jangan lupa bersyukur. Karena Komang ngambil pengalaman Komang pribadi. Mm-mm. Dulu sempat gagal waktu berangkat timnas Piala AFF ke Vietnam. Ke Vietnam. Nah, di sana mulai kerja keras dan tak pernah ngeluh, tetap latihan kerja keras. Mm-mm. Dan hasilnya kan bisa dipanggil lagi. Iya. Walaupun masih seleksi kan, tapi Iya, kan udah betul. kebanggaan luar biasa, apalagi pelatihnya sekelas Sintayong. Ya, semoga di tahun ini bisa berhasil ya masuk memang sebagai
pemain yang nantinya akan mewakili Indonesia di Piala Dunia gitu ya. Ya, karena itu juga menjadi kebanggaan dari Bali sendiri, ada wakilnya yang di timnas Indonesia yang diikut sertakan untuk Piala Dunia gitu ya. Ya, oke, itu aja Komang. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih sudah bergabung ngobrol bareng di sini dengan Bali Football. Semoga kedepannya Komang sukses terus karirnya dan bisa menjadi andalan baik itu di klub dan juga di timnas. Oke, terima kasih Komang. Semoga selesai sudah ngobrol santai kita dengan Komang Tri. Semoga bisa bermanfaat buat kalian pemain muda yang ingin berkarir di dunia sepak bola. Nah, kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Andi, bye bye.